Smoothing rambut tersimpel dan tergampang untuk dicoba. Penasaran? Ayo. Hai teman-teman Sandra Salon. Nah, kali ini aku mau bagi tips bagi kalian bagaimana cara smoothing rambut agar nggak balik-balik atau gagal seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, karena di sini di Sandra Salon ini ada banyak info-info menarik tentang smoothing rambut, anti gagal, anti rusak, anti krus, anti patah. Jadi hal yang di sini yang kita lakukan adalah sesimpel-simpelnya tetapi nggak bikin ribet ya. Pastikan kalian harus sudah memahami teknik-tekniknya ya, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan terulang. Nah, di sini kita sudah parting dulu ya teman-teman ya rambutnya. Untuk suhu catoknya itu kita dari 220. Nah, di sini aku menjelaskan pencatokan ya. Pencatokan ini sangat penting sekali dipahami. Nah, kalian boleh tahu, ini rambut si adik ini dia sejak dari SMP dia sudah smoothing di saya hanya sekali obat. Nah, percaya nggak kalian? Hanya sekali obat tidak rusak ya. Tidak rusak dan itu tahan lama ya. Saya bisa buktikan. Nah, ini bekas smoothing saya sekitar 1 tahun lebih waktu dia masih pertama kali masuk SMA ya, mau masuk SMA. Ini dia hasil rambutnya hanya sekali obat dia lurus. Aslinya rambut dia itu agak ikal besar-besar. Nah, ini dia hasilnya masih lurus kan. Nah, jadi saya tidak berbohong di sini. Di sini saya mau memberikan informasi terbaik, cara teknik smoothing yang benar tanpa ribet. Nah, yang pertama teman-teman, usahakan suhu catoknya itu 220. Dan kematangan rambut itu kita bisa lihat dari teknik pencatokan. Nah, yang pertama ini saya menggunakan sisir catok. Ini namanya sisir catok. Dan sisir catok ini fungsinya untuk menarik kencang rambut ya. Menarik. Nah, kalau kita nggak pakai sisir tulang kan panas, tangan kita panas. Tapi kalau ini enggak, ya ini enak untuk mencatok itu enak. Nah, intinya kita menggunakan jari, terus kita ambil dulu. Nah, gunakan kiri kanan tangan kita untuk pengambilan rambut. Yang pertama, masukkan dulu sisir catok. Udah, kita masukkan sisir catok ini sampai ke pangkal. Masukkan dia sampai ke pangkal, lalu masukkan catok. Nah, untuk suhu catok 220. Nah, seperti ini. Ini tidak sakit dan tidak panas. Pastikan dia pangkalnya diangkat. Nah, pangkalnya harus diangkat ya. Tapi di sini pangkalnya tidak kena kulit. Ya. Nah, walaupun kita sampai ke akar, tapi dia tidak akan kena kulit. Sakit dek? Enggak. Panas? Nah, jadi nggak panas dan nggak sakit ya. Sesimpel itu. Jadi kalian jangan mau dibingung-bingungkan orang-orang yang selalu menyesatkan. Hati-hati ya teman-teman ya. Banyak sekali aku tengok para senior-senior kita itu yang menyesatkan ya. Sebenarnya smoothing rambut itu nggak ribet. Serius, sesimpel ini. Sesimpel ini smoothing rambut. Nah, mencatok sesimpel ini. Jangan kalian buat seperti ini. Kalau kalian buat seperti ini, yang ada kalian capek. Sudahlah kalian capek, sudahlah rambut kurang bagus. Nah, kalau seperti ini, rambut pun bagus, kita tidak capek teman-teman. Ya, jadi banyak sekali aku lihat keluhan-keluhan orang, smoothing rambut itu sakit. Smoothing rambut itu menyakitkan, patah-patah. Enggak seperti itu teman-teman. Jadi aku ya, semenjak aku smoothing rambut itu jarang orang bilang sakit. Dan kebanyakan orang kalau datang dari luar mereka bilang kok beda ya di sini ya. Biasanya kalau aku smoothing rambut sakit, rambutku rusak. Nah teman-teman, ini rambutnya udah kembali hampir ke asli loh. Dulu rambutnya ikal banget. Nah, setelah smoothing di sini rambutnya jauh lebih bagus seperti itu. Ya. Jadi jangan kalian bilang kalau smoothing rambut itu rusak, bukan. Salah. Nah, di sini teman-teman aku juga mau menjelaskan buat kalian ya. Untuk smoothing rambut sekali obat itu tidak merusak. Ya. Ada banyak orang yang bilang kalau smoothing rambut hanya sekali obat itu rusak. Tidak. Nah, contohnya si adik ini. Dia dari kelas SMP kalau nggak salah, kelas berapa? Kelas 3 atau kelas 2 ya? Pertama kali SD. SD. Dia dari SD smoothing ke saya hanya sekali obat. Hanya sekali obat dia dari SD. Sekarang udah kerja loh sayangku. Dia sudah kerja sekarang. Masih tetap di sekali obat.
Gimana rasanya? Bagus nggak? Bagus. Nah, nggak rugi kan? Nggak rusak kan? Nah, jadi teman-teman, tidak hanya omongan saja yang aku sampaikan ya. Memang benar-benar bagus dan tidak rugi kalian. Hanya sekali obat. Nah, banyak juga orang yang bilang hanya sekali obat masa bagus. Iya, itu bukan hanya kata saya, tapi hanya bagaimana tekniknya bagus. Dan itu perkataan customer saya. Seperti itu. Nah, sesimpel ini. Nah, jadi jangan kalian mau diribet-ribetkan dan direpot-repotkan pakai yang inilah, keratin pakai. Aduh, banyak sekali aku tengok sekarang ya, para suhu-suhu kita itu yang menyesatkan, teman-teman. Ya, pastikanlah kalian itu menemukan guru yang benar agar kalian tidak terlalu lama jalan di tempat seperti itu. Nah, sesimpel ini. Ini kalau dicuci besok nggak bakal balik loh. Serius. Tidak akan bakal balik kalau kita matang. Intinya kita hanya searah. Catoknya itu searah seperti ini. Tapi kalau kita gosok-gosok seperti ini, kita cepat-cepat, hasilnya dia lurusnya akan menjadi ngembang dia, pecah rambutnya. Tapi kalau kita nyatok hanya sampai 5 atau 7 kali aja kita buat seperti ini, dia udah matang, teman-teman. Lambat tapi searah. Dibandingkan kita gosok-gosok, hasilnya lurus tapi mengembang. Ya, hasilnya lurus tapi ngembang. Kalian pilih mana? Kalau ini enggak, dia mau dicuci pun dia tidak akan balik. Sesimpel ini. Coba kalian ya, kalian komen nanti di bawah. Kalau kalian sudah berhasil menggunakan teknik Sandra Salon, kalian boleh japri saya. Saya bersedia menerima kalian private sih, ujung-ujungnya private ya. Nah, kita harus bisa belajar ke yang benar-benar teknik yang tidak menyesatkan. Nah, sesimpel ini teman-teman. Bisa kalian lihat kilat dia. Ya, jadi percayalah kalian sama aku tidak membohongi kalian. Intinya, selama kalian masih terus berlatih dan terus belajar, pasti bisa. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silahkan kalian subscribe. Jangan lupa juga di share, karena kita banyak informasi-informasi yang menarik tentang smoothing rambut dan tentang potong rambut. Nah, ini dia hasilnya, dan dia suka dari dulu rambutnya seperti ini. Dia lebih suka yang dari SD. Nah, dia lebih suka seperti ini. Cantik nggak? Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, ayo komen di bawah. Terima kasih.